Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irgi Fadila Syaputra dengan NIM 33342100097 dari jurusan Teknik Metalurgi yang menganut mata kuliah Ketahanan Pangan pada kelas B yang diampu oleh Bapak Fajri Ihsan, SSI, MSI. Adapun tujuan saya membuat video ini ialah untuk mempresentasikan program kreativitas mahasiswa saya dalam bidang karsa cipta dengan judul Mie Goreng Porang Seafood. Porang sebagai bahan alternatif mie yang rendah kalori dan rendah karbohidrat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan latar belakang dari inovasi mie goreng porang seafood. Negara Indonesia merupakan negara yang penuh keberagaman, mulai dari keberagaman hayati, flora, fauna, suku, budaya, dan sebagainya. Hal tersebut membuat Indonesia negara kesatuan yang sangat unik. Letak Indonesia secara geologis juga menjadi alasan mengapa keberagaman flora dan fauna sangat tinggi. Salah satu flora yang dapat meningkatkan devisa negara sekaligus menjadi bahan olahan serta sebagai alternatif pangan pokok orang Indonesia adalah porang atau nama latinnya Amorphaphallus muelleri Bloom. Porang merupakan tanaman umbi yang memiliki potensi pendiversifikasian yang sangat luas dalam hal pangan. Baru-baru ini, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, melihat potensi ekspor yang sangat besar bagi negara Indonesia. Dengan besarnya potensi porang ini untuk dikembangkan menjadi bahan pangan alternatif, warga Indonesia juga dapat belajar mengolah dan mengonsumsi pangan yang berbahan dasar porang. Maka dari itu, saya sebagai mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menemukan salah satu inovasi dengan menggantikan bahan pokok pembuatan mie goreng, seafood, yakni mie, dengan bahan porang yang diolah melalui beberapa tahapan agar porang dapat dikonsumsi sebagaimana mie pada umumnya. Selain itu, menambahkan bahan-bahan seafood sebagai sarana penambah unsur protein serta sarana untuk menambah variasi rasa pada inovasi mie goreng seafood porang tersebut. Adapun manfaat dan luaran dari inovasi ini. Mie goreng porang seafood ini bermanfaat bagi mereka yang sedang menjalani program untuk menurunkan berat badan. Ini dikarenakan kandungan nutrisi porang terdapat serat pangan yang dinamakan serat glukomanan yang tinggi dibandingkan tanaman sejenisnya. Serat glukomanan ini tidak dapat dicerna lambung saat dikonsumsi, karena asam pencernaan yang terdapat di lambung tidak cukup untuk mencerna serat ini. Serat ini hanya dapat diolah pada usus besar oleh bakteri-bakteri yang berperan dalam usus besar. Sehingga, dengan mengkonsumsi porang, tubuh merasa lebih kenyang dalam waktu yang relatif lama. Ini juga dapat menolong mereka yang mengidap penyakit diabetes agar tidak mengonsumsi karbohidrat yang berlebih. Lalu, untuk luaran dari inovasi ini ialah mengenalkan potensi dan manfaat dari porang agar dapat menjadi produk ekspor yang dapat meningkatkan devisa negara, serta menaikkan minat dunia akan kreasi porang yang berasal dari negara Indonesia. Porang atau nama latinnya Amorphophallus muelleri Bloom, merupakan salah satu jenis taman umbi-umbian asli Indonesia yang termasuk dalam famili Araceae. Di beberapa daerah, tanaman ini dikenal dengan nama iles-iles, iles kuning, acung atau acoan. Walau jarang dibudidayakan, tanaman ini sudah sejak lama dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Penelitian tentang aspek budidaya dan pengolahan porang baru banyak dilakukan sekitar tahun 2000-an, terutama di perguruan tinggi. Nilai ekonomi yang tinggi dan peluang bisnis yang besar mendorong masyarakat dan beberapa pengusaha untuk mengusahakan porang. Tumbuhan porang mempunyai batang tegak, lunak, halus, berwarna hijau atau hitam dengan bercak putih. Batang tunggal, disebut juga batang semu, memecah menjadi 3 batang sekunder dan akan memecah menjadi tangkai daun. Perkembangan morfologinya berupa daun tunggal menjari dengan ditopang oleh satu tangkai daun yang bulat. Tumbuhan ini dapat tumbuh mencapai tinggi yang berkisar dari 1 sampai 1,5 meter, tergantung umur dan kesuburan tanah. Daur tumbuhnya antara 4 sampai 6 tahun dan menghasilkan bunga besar di bagian terminal, terdiri dari batang pendek, sepata, dan gagang yang mengeluarkan bau busuk. Tangkai bunga polos, bentuk lonjong atau oval memanjang, berwarna merah muda pucat, kekuningan atau coklat terang. Panjang biji dapat mencapai 22 cm dengan lebar 2,5 sampai 8 cm dan diameter 1 sampai 3 cm.
Terdapat dua macam umbi porang, yaitu umbi batang yang berada di dalam tanah dan umbi katak atau bulbil yang terdapat pada setiap pangkal cabang atau tangkai daun. Umbi yang banyak dimanfaatkan adalah umbi batang yang berbentuk bulat dan besar. Biasanya berwarna kuning kusam atau kuning kecoklatan. Bentuk umbi khas yaitu bulat simetris dan di bagian tengah membentuk kecengkungan. Jika umbi dibelah, bagian umbi berwarna kuning cerah dengan serat yang halus. Oleh sebab itu, umbi sering disebut juga iles kuning. Ada pula gizi yang terkandung dalam porang setiap 100 gramnya, yang tercantum pada slide berikut. Berikutnya ada olahan mie goreng. Mie adalah makanan pokok pengganti nasi. Pada umumnya, mie terbuat dari adonan tepung terigu yang berbentuk pipih dan dipotong memanjang atau keriting. Adonan tersebut lalu dikeringkan dan dimasak dalam air mendidih. Secara umum, mie dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu mie kering, mie basah, dan mie instan. Asal mula mie diduga berasal dari Tiongkok sekitar tahun 25-200, tepatnya pada dinasti Han. Semenjak itu, mie menjadi makanan yang populer untuk masyarakat Tionghoa dan menyebar ke negara-negara Asia Timur lainnya, seperti Korea, Jepang, Taiwan, dan merambat ke kawasan Asia Tenggara. Tidak hanya di benua Asia saja, masakan mie juga terbawa ke benua Eropa. Marco Polo adalah salah satu aktor yang berperan penting dalam memperkenalkan kelezatan mie. Perkembangan mie di Eropa mendapatkan penyesuaian dengan kebudayaan setempat. Perubahan tersebut menjadi sesuatu yang kita kenal sebagai pasta. Produksi mie secara massal baru dimulai sejak tahun 1854. Setelah T. Masuki menemukan mesin pembuat mie. Orang Jepang kelahiran Chiai, Taiwan yang bernama Momofuku Ando merupakan orang yang mengenalkan mie instan di dunia. Semenjak itu, mie mulai dikreasikan menjadi berbagai macam jenis dan olahan. Ada juga diagram alir pelaksanaan untuk membuat inovasi ini. Diagram alir ini berupa tahapan-tahapan dalam pembuatan mie goreng porang seafood mulai dari tahap studi kasus hingga tahap evaluasi. Pada tahap pertama ada studi kasus. Studi kasus ini mempelajari kasus terhadap permasalahan yang berkaitan dengan ketahanan pangan di Indonesia agar mengetahui apa yang dapat dijadikan solusi dari masalah tersebut. Selanjutnya ada tahap kedua. Tahap kedua ini adalah planning. Pada tahapan ini akan dirancang sebuah panduan atau acuan yang berisi tahapan-tahapan penelitian dalam proses pembuatan mie goreng porang seafood ini. Pada tahap ketiga ini ada preparing. Preparing adalah menyiapkan alat dan bahan yang esensial dalam pembuatan mie goreng porang seafood. Alat yang dibutuhkan adalah kompor, tabung gas LPG, regulator, panci, wajan baskom, wadah plastik, spatula, sarung tangan plastik, saringan, sendok, gelas ukur, pisau, spatula scraper, talenan, pencetak mie, dan blender. Dan selain itu, ada pun bahan habis pakai, ya seperti porang, telur, bawang merah, bawang putih, jamur kuning, udang, minyak kelapa, minyak wijen, kecap manis, kecap asin, kalsium hidroksida yang food grade, sawi hijau, kecambah, garam, dan merica bubuk. Tahap selanjutnya ada tahap keempat. Tahap keempat ini adalah creating atau proses pembuatan mie goreng porang seafood. Pembuatan mie goreng porang seafood akan dikerjakan dalam 2 tahap. Tahap pertama ialah pembuatan mie porang. Dan tahapan kedua adalah pembuatan mie goreng seafood dengan mie porang. Tahap berikutnya adalah tahap 5. Tahap ini adalah testing atau pengujian kualitas dari mie goreng porang seafood dari segi kandungan nutrisi dan feedback dari para konsumen, terutama dari kalangan yang sedang mencoba program penurunan di berat badan. Menjadi tujuan pertama proses ini untuk mengetahui kesuksesan dalam pembuatan mie goreng porang seafood. Dan tahap yang terakhir, tahap ke-6 adalah evaluasi. Proses ini meliputi penilaian kelayakan komponen sampai penilaian nilai ekonomis produk yang diperoleh. Lalu untuk melaksanakan inovasi ini, terdapat anggaran biaya. Berikut pada slide adalah ringkasan biaya pada kegiatan pembuatan mie goreng porang seafood. Proses pembuatan mie goreng porang seafood ini akan menghabiskan dana sebesar Rp2.031.500. Ini semua akan sudah meliputi perlengkapan, bahan habis, perjalanan, dan lain-lain. Ada pula jadwal kegiatan. Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 5 minggu dengan rincian sesuai tabel
yang saya cantumkan pada slide. Untuk studi kasus akan dilaksanakan pada minggu pertama bersamaan dengan penyusunan jadwal. Lalu pada minggu kedua akan dilaksanakan pembelian peralatan dan bahan. Lalu pada minggu kedua dan ketiga ada proses pembuatan dan pengujian. Lalu pada minggu ketiga, keempat, kelima ada evaluasi. Dan pada minggu keempat dan kelima ada monitoring juga. Lalu ada juga lampiran-lampiran yang saya cantumkan pada slide berikut. Dan yang terakhir adalah gambaran teknologi yang akan diterap kembangkan. Mie goreng porang seafood ini adalah sebuah inovasi yang memanfaatkan umbi porang sebagai bahan pembuatan mie yang rendah karbohidrat dan gula, sehingga cocok bagi kalangan yang ingin menurunkan berat badan tanpa khawatir mengonsumsi asupan karbohidrat yang berlebihan. Mie porang dimasak bersamaan dengan protein hewani yang kaya akan omega 3 dan berasal dari laut, guna menaikkan kadar protein yang baik bagi tubuh serta menambah cita rasa pada masakan mie porang. Manfaat dari olahan ini adalah sebagai produk yang aman dikonsumsi bagi semua kalangan, terutama mereka yang sedang menjalankan program penurunan berat badan dan mereka yang mengidap penyakit diabetes. Produk olahan porang juga mampu meningkatkan devisa negara dalam bidang ekspor, dikarenakan peminat porang yang sangat tinggi di seluruh dunia. Indonesia mempunyai potensi untuk menjadi eksportir porang yang kompetitif. Produk ini diharapkan dapat menjadi pangan yang dapat dipertimbangkan bagi mereka yang sedang mengikuti program kesehatan yang mengharuskan mereka untuk membatasi asupan karbohidrat, serta meningkatkan devisa negara dalam bidang ekspor. Demikian presentasi program karya mahasiswa saya. Saya memohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.